Shalom para pendengar sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tinggalkan Dosa, Kembali kepada Bapa. Lukas 15 ayat 11 sampai 16 berbunyi demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saudara, kisah yang baru kita baca ini merupakan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mengisahkan sebuah cerita tragis. Seorang anak yang dikasih oleh Bapa mendapatkan fasilitas yang begitu indah, tapi karena keserakahannya ingin mengambil harta miliknya sebelum ayahnya meninggal dunia. Dan akhirnya dia berfoya-foya sampai melarat, miskin, kelaparan. Untunglah akhirnya dia sadar bertobat dan Bapa menerimanya kembali. Tapi dari kisah tentang anak yang terhilang yang sangat terkenal dalam Alkitab ini, ada beberapa pelajaran rohani yang kita perlu simak supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, jangan melakukan kesalahan seperti yang juga dilakukan oleh anak bungsu ini. Saudara, apa kesalahan dari anak bungsu sehingga dia kehilangan berkat Bapa yang seharusnya dia nikmati sepanjang kehidupannya? Yang pertama, anak bungsu ini minta sesuatu yang belum waktunya. Ini kesalahan pertama. Anak bungsu ini minta sesuatu sebelum waktunya. Seringkali kita seperti anak yang bungsu ini. Memaksakan kemauan kita, kehendak kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Padahal Tuhan tahu itu bukan yang paling baik dalam hidup kita. Tapi kita paksa. Kita ingin mendapatkannya dengan waktu cepat. Kita ingin sesuatu yang serba instan, doa instan. Tuhan, pokoknya kalau engkau tidak kabulkan, awas, saya cari jalan lain. Nah, ini bentuk pemaksaan. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita manusia itu free will, kehendak bebas. Tetapi kehendak bebas ini bisa disalahgunakan. Dan kalau kita menyalahgunakannya, maka itu akan merugikan hidup kita sebetulnya. Dalam Mazmur 106 ayat yang ke-15, pemazmur pernah berkata demikian. Mazmur 106 ayat 15, diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Tuhan kasih apa yang mereka minta. Walaupun itu bukan hal yang terbaik, tapi karena maksa, ya udah kasih. Dalam Alkitab King James Version dikatakan, and he gave them their request, but sent leanness into their soul. Artinya, Allah memang memberikan apa yang mereka minta, tetapi Allah memberikan kehampaan di dalam hati mereka, kekeringan, kekosongan. Nah, inilah yang kadang-kadang dialami oleh orang. Dia maksa, ngotot, dapat, tapi hati gelisah, hati tidak sejahtera. Padahal kalau dia taat dan sabar terhadap kehendak Bapa, dia akan mendapatkan bagian yang terbaik. Saudara, jangan kita seperti anak yang hilang ini. Kita mesti sadar bahwa waktu yang paling tepat adalah waktu Tuhan. Allah kadang menolong kita dengan 2 kecepatan. Yang pertama lambat, yang kedua lebih lambat. Tapi dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Karena itulah ketika Abraham dipakai contoh di dalam Alkitab
tentang keteladanannya yang harus diikuti. Ada dua karakter yang muncul dalam Ibrani 6 ayat yang ke-12, dikatakan, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi Allah akan memberikan apa yang terbaik dalam hidup kita kalau kita pertama punya iman, percaya apa yang Tuhan janjikan akan terlaksana. Yang kedua, kita sabar menantikan waktunya Tuhan. Pemirsa, sebetulnya Abraham juga pernah tidak sabar, yaitu ketika dia belum juga kunjung punya anak pada usianya sudah 100, istrinya 90 tahun. Lalu dia mengikuti nasihat yang secara logika bagus tapi bertentangan dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Karena istrinya berkata, sudahlah ambil saja Hagar budakku, lalu kamu kawini dia dan kamu akan punya anak dari dia, nanti kita adopsi menjadi anak kita. Dan ketika Abraham melakukan itu, dia punya anak namanya Ismail. Sampai sekarang keturunan Ismail berantem terus sama keturunan Ishak. Karena Tuhan bilang, anak perjanjian itu bukan Ismail, tapi Ishak. Coba kalau Abraham lebih sabar, maka tidak akan terjadi persengketaan semacam itu. Saudara, ini yang harus kita pelajari. Belajar sabar menantikan waktu Tuhan. Jangan minta sesuatu sebelum waktu yang Dia tetapkan. Masalahnya kadang-kadang sabar itu sulit. Ada orang doa, Tuhan beri saya sabar. Tuhan bilang sabar. Tidak Tuhan, saya minta sabar sekarang. Sabar, kata Tuhan. Tidak Tuhan, sekarang. Sabar, tidak, sekarang. Tuhan bilang kamu minta sabar, aku suruh sabar, tidak sabar-sabar. Saudara, kita harus belajar sabar. Ada berapa banyak orang muda yang karena tidak sabar ketika pacaran, akibatnya mereka terjatuh di dalam hubungan seksual sebelum pernikahan. Dan ini mendatangkan musibah di dalam kehidupan mereka. Ada banyak di antara kita yang kadang-kadang ketika kita berdoa dan belum mendapat sesuatu, marah, ngotot sama Tuhan, lalu paksakan jalan kita sendiri. Akhirnya resiko kita yang tanggung. Saudara, jangan turuti kesalahan anak bungsu ini. Dia minta sesuatu sebelum waktu. Kesalahan kedua dari anak bungsu ini adalah dia pergi ke negeri yang jauh. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Saudara, ini merupakan sebuah perumpamaan yang mengandung sebuah simbolisme, satu lukisan. Ketika anak ini pergi jauh meninggalkan bapaknya, dia mengalami kemelaratan, dia mengalami kekosongan, dia mengalami musibah di dalam kehidupan. Tuhan ingin agar kita hidup dekat, hidup intim dengan Dia. Karena Dia adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah carang-carangnya. Kalau kita tidak melekat kepada Dia, kita akan kering, kita akan dibuang ke dalam api. Tetapi kalau kita intim melekat, maka kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Banyak berdoa, banyak pelayanan, jangan jauh tinggalkan Dia. Saya baca di dalam Lukas pasal 10 ayat 30. Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang lain. Ada orang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko, lalu dirampok di tengah jalan sampai setengah mati. Yerusalem itu melambangkan kota Allah karena ada bait Allah di sana. Yeriko menggambarkan kehidupan dunia. Ada berapa banyak orang yang kehidupannya jauh daripada Tuhan, lalu kemudian menjadi sangat duniawi, dan itulah yang menyebabkan akhirnya kehidupannya menjadi berantakan. Dulu aktif pelayanan, dulu cinta Tuhan, waduh rajin sekali ke gereja, tapi kini sudah tidak kelihatan batang hidupnya, sudah penuh dengan kepahitan, kekecewaan. Karena apa? Dia pergi ke negeri jauh. Baliklah kepada Tuhan, supaya engkau tidak kehilangan berkat-berkatnya. Jangan jauh dari Dia. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang penyanyi berkulit hitam di Amerika yang sangat terkenal dengan suara emas yang begitu dahsyat, namanya Whitney Houston. Meninggal dunia dalam usia 48 tahun. Beberapa saat sebelum dia meninggal, pernah dilakukan
talk show antara Oprah Winfrey dengan Whitney Houston. Dan Oprah berkata, apakah kamu tidak menyadari talenta bakat yang begitu luar biasa yang diberikan Tuhan kepadamu? Sampai ada orang menyebutnya sebagai National Treasury, harta karun nasional. Dan Whitney Houston berkata, saya menyadarinya. Terutama waktu saya masih kecil dan remaja. Ketika saya menjadi anggota paduan suara di gereja baptis di New Jersey, Amerika Serikat. Di mana ibunya sendiri menjadi pemimpin paduan suara. Saya tahu suara yang bagus itu berasal dari Tuhan. Lalu Oprah berkata, jika demikian mengapa engkau menyia-nyiakan talenta yang begitu luar biasa yang kau miliki dengan terikat dengan obat-obatan, dengan kokain, dengan marijuana, dan kau menghabiskan masa hidupmu demikian. Dan Whitney Houston berkata dengan jujur, saya dulu begitu dekat dengan Tuhan ketika saya masih kecil. Tapi ketika saya dewasa, populer, terkenal, saya menjadi sangat duniawi. Dan aku terikat oleh obat-obatan dan macam-macam hal yang lain. Dan aku ingin lepas, tapi tidak bisa. Dan akhir hidupnya mengenaskan. Meninggal dunia 1 hari sebelum menyanyi di Grammy Award. Dan dia kehilangan banyak hal yang seharusnya dia bisa dapatkan. Saudara sekalian, jangan hidup jauh dari Tuhan. Kembali kepada Dia sebelum terlambat, supaya Bapa Surgawi memberikan pengampunan dan kasih karunia kepadamu. Yang ketiga, apa kesalahan anak bungsu ini? Ayat 13b dikatakan, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Kesalahan yang ketiga adalah dia hidup berfoya-foya. Artinya dia membelanjakan uang tanpa perhitungan sama sekali. Seenak-enaknya, sepertinya uangnya tidak akan habis. Dia tidak bisa mengelola uang. Padahal itu adalah hal yang sangat penting. Karena filsafat hidupnya, bagaimana nantilah, yang penting hari ini kita nikmati. Bukan nanti bagaimana. Ada berapa banyak orang yang punya uang tanpa disertai takut akan Tuhan. Itu justru mendatangkan jerat dalam hidupnya. Gara-gara dia kaya, dia pergi ke night club. Dia bisa sewa banyak wanita, jatuh di dalam dosa. Coba kalau dia nggak punya uang. Kan dia tidak akan melakukan hal yang semacam itu. Saudara punya uang tidak salah. Tetapi menggunakan uang secara keliru, itu adalah hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin ada di antara pemirsa yang hari ini hidup seperti anak bungsu ini. Engkau mengeluarkan uang, tidak pakai perhitungan. Karena mungkin engkau juga pakai uang orang lain, pakai uang dari kantor yang seharusnya bukan merupakan bagian saudara. Kita prihatin dengan pemberitaan media massa bahwa banyak petugas-petugas pajak yang akhirnya justru menggelapkan pajak, punya rekening gendut sampai puluhan miliar, ratusan miliar. Waduh, betapa luar biasanya. Dan ini juga kemudian keserakahan menggerogoti banyak anggota dewan yang terhormat. Sehingga banyak mereka terseret dengan kasus korupsi dan sebagainya. Akarnya apa? Keserakahan, hidup berfoya-foya, mau enak tapi tidak mau usaha sungguh-sungguh. Saudara, ini sikap anak bungsu. Dia menghabiskan semua miliknya. Kita perlu belajar dari Yusuf sebetulnya. Yusuf itu ketika dia ada kelimpahan, dia menabung selama 7 tahun. Sehingga ketika masa kelaparan datang selama 7 tahun, dia bisa mengeluarkan sedikit demi sedikit dari perbendaharaannya. Sehingga dia selamat dari masa krisis itu. Bahkan dia bisa menolong orang-orang yang lain. Saudara sekalian, mari kita menjadi orang yang bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Dan jangan hidup berfoya-foya. Karena itu adalah kekeliruan yang harus kita jauhi. Kesalahan keempat dari anak bungsu dicatat ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Saudara, kesalahan keempat, dia bekerja pada majikan kafir yang menyuruh dia pergi untuk memelihara babi. Saudara, orang Yahudi sebetulnya adalah orang yang tidak pernah memelihara babi, karena babi adalah binatang haram. Tapi ketika dia jauh dari bapaknya, dia menjadi seorang yang melarat, dan kemudian dia join dengan
seorang bos yang tidak takut akan Tuhan, seorang bos yang memelihara babi dan disuruhnya dia menjadi budak sebagai penjaga babi tersebut. Bahkan ketika dia kelaparan, babinya dikasih makan, dia tidak dikasih makan. Sampai dia mau makan ampas babi saja, dia tidak bisa. Saudara, inilah kesengsaraan orang yang hidup meninggalkan Tuhan dan kemudian bergaul dan terikat dengan orang yang duniawi. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bagaimana terang bisa kongsi, bekerja sama dengan gelap, maka gelap itu akan menyeret dia. Alkitab berkata dalam Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita tentu boleh kenal dengan banyak orang, bahkan yang tidak percaya Yesus pun tidak jadi masalah. Tetapi jangan kita diwarnai, jangan menjadi sahabat kental yang akhirnya aspek-aspek kehidupannya, nilai-nilai kehidupannya mempengaruhi kehidupan kita. Saudara, di Israel pada waktu itu menjaga babi adalah pekerjaan haram, bahkan pekerjaan yang sangat dihinakan. Bayangkan dia anak bapa yang kekasih, sekarang menjadi budak yang dipaksa menjaga babi, yang harus makan makanan ampas babi, saudara. Kalau dosa itu menguasai kehidupan kita, kita akhirnya diperbudak dan akhirnya dari kedudukan yang begitu tinggi, kita menjadi penjaga babi, kehidupan yang sangat rendah. Karena itulah kita harus belajar supaya kita tidak mengulangi kesalahan anak bungsu ini. Karena apa? Pertama, dia minta sesuatu sebelum waktunya. Kedua, dia pergi ke negeri yang jauh, jauh dari Bapa. Kesalahan ketiga, hidup berfoya-foya. Kesalahan keempat, dia bekerja pada majikan kafir. Bekerja sama dengan orang yang tidak beriman, sehingga aspek kehidupannya mempengaruhi kehidupan anak ini. Pemirsa sekalian, kita sudah melihat ada 4 langkah kehancuran daripada anak bungsu ini. Tetapi sekarang kita akan lihat langkah pemulihan yang dia alami. Dikatakan pada ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, hal pertama yang harus kita miliki supaya kita dipulihkan adalah kita harus menyadari keadaan kita. Kalau kita sadar betapa malangnya nasib kita dibandingkan dengan kehidupan yang dulu waktu kita dekat dengan Bapa, ada kemungkinan pemulihan itu bisa terjadi. Sayangnya kadang-kadang kita sulit untuk menyadari keberadaan diri kita. Untunglah ada orang yang bisa melihat. Jadi kalau ada orang yang memberikan nasihat, masukan kepada kita, jangan tersinggung. Justru kita akan bersyukur karena dia mau memperhatikan kita. Memberikan koreksi yang tujuannya adalah bermanfaat bagi kita. Dalam Amsal 27 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang motivasinya baik itu kadang-kadang bisa menegur saudara. Saudara mungkin tidak senang, tapi itu mendatangkan kebaikan. Daripada orang yang tahu saudara menuju jurang, tapi wah, tidak dikasih tahu, malah, oh bagus, ya kesana saja. Itu justru adalah kawan palsu, saudara. Sadari keadaanmu, di luar Tuhan engkau sengsara. Yang kedua, ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Yang pertama, kita harus sadar dosa kita. Yang kedua, kita harus bangkit. Kita harus pergi kepada Bapa. Ada banyak orang sadar, menyesal, tapi tidak bangkit. Tidak ada action, tidak ada tindakan untuk kembali kepada Bapa Surgawi. Ini semuanya percuma. Ada orang bilang, udah kepalang, udah nanggung, udahlah, saya tambah jauh dari Tuhan. Sayang sekali. Saudara, hari ini kalau engkau sadar dosamu, bangkit kembali. Datang kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, supaya Bapa mengampuni. Dan apa respon Bapa kepada anak yang terhilang? Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara sekalian,
Waktu masih jauh, Bapa melihat. Saya percaya karena Bapa sangat merindukan anak dan dia terus melihat dari hari ke hari kapan anaknya pulang kepada dia. Anak berjalan, Bapa berlari menyambut. 1 langkah engkau lakukan mendekat kepada Bapa, 10 langkah Bapa akan datang berlari menyambutmu. Saudara, bahkan Bapa memeluk dia, anak yang masih bau babi, anak yang kurang ajar, Bapa menyambut, Bapa merangkul, Bapa mencium. Tidak ada syarat. Bapa tidak berkata, bawa dulu uang yang banyak, ganti rugi kepadaku. Bapa tidak berkata, mandi dulu, jangan bau babi merangkul aku. Tidak. Bapa Sorgawi adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan kepada orang berdosa yang mau datang kembali kepadanya. Ayat 21 dikatakan, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Saudara, inilah sebetulnya kondisi kita. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan yang melayakkan kita. Karena karunia Tuhan besar. Pengampunan Tuhan besar. Dia memberikan hidup baru kepada kita. Kita selamat bukan karena perbuatan baik kita. Asal kita bertobat datang kepada Tuhan. Sebesar apapun dosamu, mungkin kau pernah membunuh orang, pernah berzina, pernah menipu orang, pernah apa saja perbuatan dosa yang jahat kau lakukan. Kalau kau sungguh mau menyadari keadaanmu, bertobat, berbalik kepada Bapa, Bapa akan menyambut engkau dengan sukacita. Dan dengan sukacita Bapa berkata di ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, menurut hukum Taurat, anak yang degil, anak yang kurang ajar harus dirajam batu sampai mati. Dan semestinya itulah ganjaran yang didapat oleh anak yang bungsu. Tetapi karena Bapa penuh dengan kasih, malah dia menyambut dan mengadakan pesta yang luar biasa. Anak yang terhilang sudah kembali lagi. Saudara, seharusnya kita juga mati di dalam dosa. Tetapi kasih Kristus telah menghidupkan kita. Dan inilah kesimpulannya dalam Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Apa yang membuat malaikat di sorga bersukacita? Apa yang membuat Bapa Sorgawi bersukacita? Kalau dia melihat satu orang berdosa, bertobat, dan datang kepadanya. Karena itu hari ini tinggalkanlah dosa, kembali kepada Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Engkau yang dulu pernah menjadi anak Tuhan, tapi selama ini terhilang. Sebelum terlambat, sebelum ajal memanggilmu, kembali kepada Dia. Jangan seperti Whitney Houston yang begitu baik dipakai Tuhan pada masa remajanya, tapi kemudian meninggalkan Tuhan dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan tragis. Saudara, kembali kepada Dia supaya engkau memulihkan kehidupanmu dan memberikan perkara-perkara indah. Saya mau berdoa. Bapa, kalau ada di antara penonton televisi yang hari ini sedang menyimak acara ini dan kami merasa hidup kami jauh dari Tuhan, kami bergelimang di dalam dosa, ampunilah kami supaya kami sungguh-sungguh tidak terlambat untuk kembali kepadamu dan kami diampuni dari segala dosa, karena kami percaya kasih Bapa begitu luar biasa bagi kami. Kami mau datang kembali kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.